Ya. Oke, kalau begitu ini sepertinya sudah masuk screen sharing-nya sudah berjalan ya. Kalau boleh tahu ini sudah berjalan slide-nya ya, tidak beku ya. Slideshow-nya berjalan ya. Oke. Kalau misalnya slide-nya tidak berjalan, maksudnya tetap di halaman pertama saja, tolong nanti diberitahu. Oke, tadi kita sudah sampai ke makna pendidikan menurut dua imam ini. Pendidikan dalam bahasa Arab tadi yang pertama bermakna ta'lim, yaitu transfer ilmu pengetahuan kepada anak murid dengan tujuan dia mendapatkan hal yang baru atau memahami hal yang baru. Dan ini adalah definisi umum dari pendidikan yang kita dapatkan hingga hari ini. Namun ternyata pendidikan itu tidak cukup dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan saja. Hari ini kalau kita lihat dari SMP, SMA di kelas-kelas itu terkadang sudah mulai term dari pendidikan itu yang didapatkan di sekolah itu hanya berupa ta'lim yang bersifat mentransfer ilmu pengetahuan saja. Bahkan terkadang guru masuk memberikan tugas, memerintahkan kita mencari ilmu itu sendiri dan memahaminya sendiri. Dan ini ternyata tidak sempurna dalam konteks pendidikan. Sekarang kita berpindah kepada konteks pendidikan atau makna pendidikan yang digunakan oleh Imam Hasan al-Banna. Imam Hasan al-Banna memilih kata tarbiyah, tarbiyah. I-nya satu ya, yang berasal dari kata robba yurabbi, tarbiyatan. Artinya mendidik atau mengasuh. Nah, menurut Imam Hasan al-Banna, istilah atau terminologi ini lebih cocok digunakan untuk pendidikan itu. Kalau ta'lim itu belum mencakup makna dari pendidikan karena dia hanya bersifat transfer ilmu pengetahuan. Namun lebih tepat menggunakan tarbiyah. Karena dalam tarbiyah itu kalau kita lihat sisi etimologinya, robba yurabbi artinya memperbaiki atau mengasuh. Robba yarubbu artinya memperbaiki. Robbiya yarba artinya bertambah. Robba yarbu artinya berkembang. Robba yurabbi artinya mengasuh. Tarbiyah adalah proses aktualisasi potensi hidup manusia melalui pemberian berbagai ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama. Maka pendidikan yang seharusnya diterima oleh seorang manusia bukan hanya transfer ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada dia, tapi juga di sana ada aktualisasi dan maksimalisasi potensi hidupnya, baik itu bersifat pikiran maupun intuisi dan spiritual ataupun fisik. Ini makna dari pendidikan menurut Imam Hasan al-Banna. Adapun pendidikan menurut Profesor Naqib Al-Attas, dia lebih cenderung menggunakan kata ta'dib. Ta'dib itu berasal dari kata adab. Adab itu memiliki dua makna. Yang pertama bermakna akhlak mulia, yang kedua bermakna sastra atau intuisi. Maka ada istilahnya adib atau seorang penyair. Nah, ta'dib itu diambil dari kata addaba yu'addibu. Ada sebuah perkataan Arab, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku atau guruku telah mendidikku, maka dia memberikan pendidikan yang terbaik atau pendidikan yang sangat baik untukku. Itu ta'dib. Menurut Imam Profesor Naqib Al-Attas, pendidikan itu seharusnya menggunakan terminologi ta'dib. Dan ta'dib itu sendiri adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur. Berarti al-ta'arruf wal-i'tiraf. Secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia, perkenalan dan pengakuan terhadap apa? Mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam wujud alam semesta ini, sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Maka kalau kita simpulkan, Profesor Naqib Al-Attas ini melihat pendidikan itu memang adalah transfer dari ilmu pengetahuan, yaitu dalam bentuk pengenalan atau introduction. Kita mengenal suatu hal yang baru dari alam semesta,
Lalu kemudian itu sampai ke dalam diri kita secara berangsur-angsur hingga masuk ke dalam hati kita, hingga di sana nanti kita akui bahwasanya semuanya itu adalah sesuatu hal hikmah yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menempati apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang bersifat material ataupun bersifat moral, yang bersifat alam maupun bersifat sosial, kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan ini, itu semuanya sudah ada posisi-posisi yang tepat dalam wujud alam semesta, yang di sana ada kedudukan Tuhan yang mempengaruhi atau berkuasa terhadap itu semua. Sehingga tujuan dari ta'dib atau pendidikan itu sendiri sudah nampak jelas di sana adalah pengenalan dan pengakuan. Nah, itu adalah ta'dib. Dan menurut Profesor Naqib Al-Attas, terminologi ta'lim itu kurang tepat. Bahkan menurutnya tarbiyah juga kurang tepat. Ini menurut Profesor Naqib Al-Attas, revolusioner sistem pendidikan modern. Beliau berkata bahwasanya tarbiyah itu lebih cocok ke bahasa atau makna mengasuh. Sedangkan ta'dib itu fokus dalam penanaman ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat tarbiyah itu ternyata kalau kata Profesor Naqib Al-Attas, dia lebih penekanannya di kasih sayang, pengasuhan, kemudian baru di sana dimasukkan ilmu, lalu amal. Adapun ta'dib itu lebih mendahulukan ilmu pengetahuan, nanti diiringi oleh rahmah atau kasih sayang. Kemudian masuk di sana amal dan masuk juga adab. Nah, mengapa Naqib Al-Attas memilih istilah ta'dib atau yang berasal dari kata adab tadi? Agar tercakup dengan makna ta'dib itu seluruh makna dari pendidikan. Yang pertama transfer ilmu, ta'lim sudah tercakup dalam ta'dib. Kemudian ada amal, yang ketiga ada adab yang diterapkan. Karena syariat Islam itu setelah mengetahui sesuatu, diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, bentuk pengamalannya disempurnakan atau diberikan yang namanya ihsan, profesionalisme, atau itqan, atau adab. Nah, baik itu dalam ibadah maupun muamalah itu ada adabnya. Nah, inilah kemudian yang dilihat atau menjadi point of view bagi Profesor Naqib Al-Attas. Sekarang kalau kita lihat Hasan Al-Banna, makna tarbiyah itu sendiri kalau kita dalami lagi maksud dari Imam Hasan Al-Banna ternyata juga hampir sama dengan ta'dib. Karena walaupun mungkin tarbiyah itu bersifat mengasuh dan memperhatikan sisi rahmah dan kasih sayang, tapi dia juga penekanan di bidang tazkiyah atau pendidikan akhlak karakter. Ada di sana penanaman adab atau ta'dibnya. Sehingga tarbiyah pun dalam terminologi Hasan Al-Banna tentunya mencakup makna ta'lim dan makna ta'dib itu sendiri. Dan kedua-dua ini semuanya nanti bermuara kepada satu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Mari kita lihat sekarang berdasarkan makna pendidikan yang ada ini, yang tiga ini, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Kita ingin simpulkan, ingin melihat kira-kira apa tujuan pendidikan menurut Imam Hasan Al-Banna dan tujuan pendidikan menurut Profesor Naqib Al-Attas. Dan kira-kira kemana muara dari itu semua. Lalu nanti setelah kita mengetahui tujuan, kita juga akan mengetahui apa kurikulum atau materi yang diajarkan kepada manusia dalam pendidikan itu. Karena kurikulum itu sangat besar dipengaruhi oleh tujuan. Dikatakan oleh ulama-ulama atau para ahli, bahwasanya tujuan itulah yang menentukan kemudian kurikulum yang dipelajari dan metode yang digunakan serta sarana yang menunjang. Tujuan itulah yang kemudian di breakdown atau dipecah-pecah atau didetailkan menjadi sistem pembelajaran bertingkat dan terpadu. Maka mari kita lihat apa itu tujuan yang kemudian menjadi kurikulum dalam pendidikan yang seharusnya dan seyogyanya diketahui oleh seorang muslim, diketahui oleh manusia menurut Imam Hasan Al-Banna dan Profesor Muhammad Naqib Al-Attas. Sebentar. Imam Hasan Al-Banna dan Profesor Naqib Al-Attas ternyata sepakat bahwasannya, bahkan bukan hanya mereka berdua, para ahli tarbiyah atau ahli pendidikan, mereka sepakat bahwasannya tujuan dari pendidikan itu kembali kepada unsur penciptaan manusia itu sendiri. Karena manusialah yang kemudian menjadi objek dari pendidikan dan menjadi subjek sekalian dari pendidikan itu. Maka tujuan dari pendidikan itu ya kembali kepada sebenarnya tujuan kita diciptakan, unsur penciptaan kita itu apa,
Dari sana kemudian dirumuskan tujuan dari kita belajar dan dididik. Menurut Imam Hasan al-Banna, umat manusia itu diciptakan dari 3 unsur penting yang ternyata bukan hanya al-aqlu, tapi mencakup al-aqlu atau akal pikiran, lalu al-jasadu atau fisik, al-qalbu atau hati. Ketiga hal ini menjadi aspek dari penciptaan kita. Kalau kita lihat dari peradaban umat terdahulu, ada yang menonjolkan atau menganggap tujuan dari hidup kita ini adalah menyempurnakan bagian akal saja atau ilmu pengetahuan. Seperti Athena mungkin, pada zaman Romawi atau Yunani. Mereka mendahulukan yang namanya akal pikiran. Adapun yang lain mungkin tidak terlalu diperhatikan. Sehingga karena mereka melihat manusia ini unsur terpenting hidupnya adalah akal, maka tujuan mereka dan orientasi pendidikan mereka adalah tentang akal pikiran. Ada lagi peradaban yang lama dalam Romawi, seperti kaum Spartan atau Asbartun. Mereka itu mendahulukan yang namanya fisik. Mereka anggap bahwasanya manusia itu hidup dan mulia itu karena fisik. Sehingga yang dilatih dalam hidupnya adalah fisik dan terkadang meninggalkan yang lainnya. Maka pandangan kita terhadap unsur penciptaan manusia itu sangat penting. Dan Imam Hasan al-Banna di sini menyampaikan, ternyata unsur kita itu tidak cukup hanya akal saja atau hanya fisik saja. Tapi mencakup ketiga hal, yaitu akal, al-aqlu, fisik, al-jasadu, dan hati, al-qalbu. Maka kurikulum itu sendiri dalam pendidikan berasaskan tujuan ini dari aspek atau unsur penciptaan kita, itu terbagi menjadi secara umum atau garis besar tentunya juga terbagi menjadi 3. Dalam pendidikan atau dalam tarbiyah, Y-nya 1 ya, tarbiyah. Tarbiyah itu ada tarbiyah akal pikiran atau tarbiyah fikriyah. Tarbiyah fikriyah ini kita memberikan gizi kepada akal pikiran kita berupa ilmu pengetahuan dan wawasan. Baik itu wawasan keislaman maupun wawasan tentang kehidupan. Karena kita yang diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran tidak akan bisa mengembangkan akal pikiran tanpa menambahkan ilmu pengetahuan. Dan lumrahnya manusia melaksanakan pendidikan, kalau dimulai dari SD, kemudian SMP, SMA, masuk kuliah, mereka tentunya mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan wawasan. Akan berbeda di antara orang yang tidak mendapatkan tambahan apa-apa atau putus sekolah dengan orang-orang yang melanjutkan tingkatan demi tingkatan tarbiyah fikriyah. Nah, itu kita dapatkan di kelas-kelas. Karena akal pikiran pun membutuhkan ilmu pengetahuan baru untuk menjalani kehidupan. Berbeda tentunya cara pandang orang terhadap hidup apabila dia sudah melalui beberapa proses tarbiyah fikriyah, baik itu di kampus S1 ataupun di SMA, ditambah pendidikan non formal ataupun semi formal dan yang lainnya. Berbeda juga cara pandangnya terhadap masalah, cara pandangnya terhadap penting atau tidak pentingnya sesuatu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya tarbiyah jasadiyah, yaitu mendidik atau mengasuh atau memelihara atau yang masuk dalam pendidikan jasad, pendidikan jasmani. Yang dimana tujuannya adalah memelihara tubuh dan memaksimalkan potensi tubuh kita. Karena ternyata Allah menitipkan dalam diri kita ini secara otomatis adalah tubuh yang kita pakai atau tubuh yang kita gunakan dan kita kendalikan. Termasuk di sana tangan kita, kaki kita, kemudian pernapasan kita, lalu mata kita, seluruhnya. Allah memberikan itu, maka menjadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Dalam kajian pendidikan Imam Hasan al-Banna atau tarbiyah, di sana disampaikan bahwasannya kita perlu memelihara tubuh kita supaya senantiasa sehat. Memelihara tubuh kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh sakit atau lemah. Karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bisa menjaga kesehatan, maka kita juga memaksimalkan potensi tubuh kita. Semakin besar potensi tubuh kita maksimalkan, semakin besar juga hal yang bisa kita kerjakan. Oleh karenanya ada namanya tarbiyah jasadiyah. Dan kalau kita ada mutaba'ah usbu'iyah atau mutaba'ah yaumiyah, di sana ada riyadhah atau olahraga. Bahkan dalam beberapa wasilah dakwah, itu ada olahraga bersama. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah tarbiyah ruhiyah. Ada pendidikan ruh atau spiritual yang berkaitan dengan hati dan kejiwaan. Tujuannya adalah membuat hati kita ini menjadi lebih hidup dan memiliki kedekatan yang sangat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kekurangan yang
dimiliki oleh orang-orang Barat atau orang-orang yang tidak beragama. Mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Mereka anggap pendidikan hanya berkaitan dengan akal dan fisik saja. Sehingga kelak ketika mereka sudah berhasil mencapai beberapa hal, sudah merasa sukses, sudah menjadi orang-orang yang kaya, mendapatkan jabatan dan seterusnya, mereka merasakan masih ada yang hampa dalam hidup mereka. Mengapa? Ternyata mereka belum menyempurnakan aspek atau unsur dari penciptaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga karena hal itu tidak tercapai, tidak sempurna rasanya kehidupannya. Dan pendidikan yang dia jalani selama ini tidak memperhatikan mungkin bagian hati atau al-qalbu atau ruhiyah. Manusia itu diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan dengan tujuan penciptaannya. Kita diciptakan sebagai manusia itu untuk beribadah. Maka hati kita akan tenang dalam hidup ini. Hidup kita akan terasa lebih maksimal dan damai itu ketika kita memang ada ibadah di dalam hidup kita. Sehingga unsur ini menjadi salah satu perhatian penting juga bagi Imam Hasan al-Banna yang dijadikan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu hati atau al-qalbu atau bisa juga kita panggil dengan ruh atau jiwa. Ada namanya tarbiyah ruhiyah. Seperti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat hablum minallah seperti sholat maupun yang bersifat hablum minannas seperti zakat dan seterusnya. Dan kalau kita simpulkan tujuan dari pendidikan itu sendiri dari ketiga aspek atau unsur elemen hidup manusia ini, pendidikan itu harus mengejawantah atau diterapkan dalam seluruh sisi kehidupan atau bersifat universal. Karena ternyata pendidikan itu tidak bersifat parsial, tidak hanya mengedepankan yang namanya al-aqlu, sedangkan fisiknya tidak terawat. Atau tidak hanya mengedepankan al-qalbu ar-ruh, sedangkan akal pikiran atau ilmu pengetahuan kurang. Hadis-hadis yang kita dapatkan dari Rasulullah, pesan-pesan yang kita dapatkan dari Allah dalam Al-Quranul Karim, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, banyak sekali motivasi yang pertama untuk berpikir, yaitu akal pikiran. Ada juga motivasi untuk mempersiapkan diri dan melatih tubuh, menjaga tubuh, yaitu fisik. Ada juga banyak motivasi untuk menjaga hati dan menyempurnakan kehidupan hati, atau al-qalbu. Semuanya ini mengejawantah dalam kehidupan kita, tidak ada yang bersifat parsial. Ini adalah tujuan pendidikan yang menjadi kurikulum kemudian menurut point of view dari Imam Hasan al-Banna. Sekarang kita coba lihat tujuan dari pendidikan menurut Profesor Naqib Al-Attas. Ternyata teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut Profesor Naqib Al-Attas, manusia ini diciptakan dual nature atau memiliki bersifat ganda, penciptaannya itu bersifat ganda, ada aspek spiritual dan aspek fisikal. Dari sini kemudian dirumuskan oleh profesor ini sebuah sistem pendidikan atau prioritas ilmu pengetahuan yang perlu ditapaki, istilahnya tangga-tangga pendidikan yang ditapaki oleh manusia sebagai makhluk hidup yang belajar seumur hidup. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, bagi Imam atau Profesor Muhammad Naqib Al-Attas, manusia itu dididik dengan terminologi ta'dib. Tujuannya agar mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian amal dan adab. Di sana ada kemudian pengenalan terhadap hal-hal baru yang berakhir atau berujung kepada pengakuan. Pengakuan kepada sempurnanya alam semesta sesuai dengan tempatnya dan pengakuan kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita dan di dalam wujud alam semesta. Baginya penciptaan manusia, kalau kita mengkaji tentang tujuan pendidikan, tadi sudah kita sampaikan, kita mengkaji tentang aspek penciptaan manusia itu sendiri, karena manusia yang menjadi objek dan subjek dari pendidikan. Dia berkata bahwasanya manusia itu bersifat ganda atau dual nature. Ada aspek spiritual dan ada aspek fisikal. Aspek fisikal ini mencakup ilmu terapan, hal-hal yang bersifat alam, kemudian mungkin sosiologi, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Itu adalah aspek fisikal. Dan aspek spiritual itu yang berkaitan dengan jiwa. Menurut Profesor Naqib Al-Attas ini, di spiritual inilah kemudian lebih kurang masuk di sana kejiwaan kita, yaitu ruh, masuk di sana al-qalbu atau hati,
Dan masuk juga di sana al-aqlu atau akal pikiran. Itu masuk ke dalam aspek spiritual yang bersifat maknawi. Dan diperhatikan bahwasannya sebelum kita melakukan pendidikan yang lebih jauh, ada tingkatan yang perlu kita lalui. Sebentar, teman-teman. Tujuannya adalah prioritas yang kita lalui ini atau tangga-tangga yang kita lalui ini tujuannya adalah untuk kemudian mengetahui bahwasannya kita dalam hidup ini memang ingin mencapai tujuan pendidikan yang berupa takdib tadi. Menurutnya, hal pertama dan sangat utama diperhatikan manusia dalam pendidikan adalah aspek spiritual. Kemudian di atas aspek spiritual baru dibangun aspek fisikal. Aspek spiritual ini yang berhubungan tadi kita sampaikan dengan jiwa, hati, dan pikiran. Ada namanya hierarki ilmu fardu ain. Fardu ain ini artinya adalah ilmu pengetahuan yang mesti diambil oleh seluruh manusia. Setiap zat atau setiap ainul insan, setiap zatul insan wajib melalui tangga pendidikan ini. Yaitu mempelajari hal-hal yang bersifat yang terhubung dengan hati, jiwa, dan akal pikiran. Yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Ini menjadi tiang dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang kedua adalah syariah dan teologi, tentang syariah sebagai sistem kehidupan, kemudian teologi tentang ketuhanan, lalu metafisika Islam, masuk juga astronomi dan pandangan tasawuf, kemudian linguistik dan humaniora. Linguistik masuk di sana tentang sejarah, masuk juga tentang hal-hal yang bersifat bahasa, masuk di sana bahasa Arab. Hal-hal ini dimasukkan ke dalam kategori fardu ain oleh Profesor Naqib Al-Attas. Lalu katanya setelah kita berhasil untuk mendapatkan fardu ain ini, baru kemudian kita pindah kepada tingkatan aspek fisikal, yaitu fardul kifayah. Baru kita berbicara tentang ilmu pengetahuan yang bersifat alam, lalu ilmu pengetahuan bersifat kemanusiaan, IPS, sosial, dan seterusnya. Baru kita berbicara tentang ilmu terapan, ilmu teknologi, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Tujuannya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan nanti terkait alam, kemanusiaan, terapan, teknologi, dan hal-hal teknis lainnya, itu semuanya dibangun di atas asas keislaman, atau dibangun atas asas keimanan, dibangun atas asas Islam. Itu yang dinamakan dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Syarat pertama dari belajar itu, kita harus memiliki tiang-tiang ilmu. Itulah fardu ain, Al-Quran, Sunnah, Syariah, Teologi, Tasawuf, dan Linguistik. Maka sudah selayaknya seorang manusia dan kita sebagai pemuda, sebelum kita melanjutkan atau ketika kita sudah terlanjur untuk mempelajari ilmu yang bersifat fardu kifayah, kita harus segera mempelajari yang bersifat fardu ain. Agar orientasi dan tujuan awal dari pendidikan kita itu tidak hilang arah. Supaya terikat semuanya dengan satu tiang, yaitu tiang yang kokoh yang terhubung kepada Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita sudah sampai ke puncak bangunan, tapi ternyata bangunan yang kita pijak salah. Harapan kita membuat dari tiang bangunan itu sudah benar, tepat kita berdiri di tempat yang benar, lalu hingga ke puncaknya. Yang kita tanam dari awal itu benar, sehingga nanti bagian puncaknya dan bagian ujung-ujungnya, bagian yang di atasnya semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah gambaran dari tujuan pendidikan menurut Profesor Naqib Al-Attas. Bahwasannya pendidikan itu ada tingkatannya. Sehingga seorang anak kecil ketika dia baru masuk sekolah, ketika dia mungkin dari SD, SMP itu sudah perlu dikenalkan dengan yang namanya fardu ain atau hal-hal yang bersifat wajib ia ketahui dari ilmu pengetahuan. Baru nanti ketika dia berkembang, dia akan mulai berkenalan dengan yang namanya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kemanusiaan, dan seterusnya. Ketika dia mulai dengan fardu ain, dia akan menyadari ketika mempelajari ilmu alam atau fardu kifayah, bahwasannya ternyata hal-hal bersifat materialistik atau empiris yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah duduk bagi dia kajian terkait ketuhanan atau teologi tadi. Penciptaan yang ada, baik itu biologi, fisika, semuanya itu ternyata bermuara kepada pemilik ilmu itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ulama juga mengatakan bahwasannya apapun yang menjadi profesi dalam hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Kita ingin menjadi dokter, menjadi saintis, menjadi ahli teknik, dan yang lainnya, itu semua bisa menjadi ibadah ketika kita menyadari itu semua dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menyadari agungan Allah di sana. Allah jadikan semua ilmu pengetahuan itu ada, baik itu ilmu pengetahuan agama sendiri maupun ilmu pengetahuan sosial ataupun alam, terapan, bahasa dan lain-lainnya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun di samping agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik yang kemudian bermuara kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kata kunci dari pendidikan yang disampaikan oleh Imam Profesor Naqib Al-Attas. Ketika kita memang sudah duduk bagian fardu ain ini atau sudah terpancangkan, tertanamkan di dalam jiwa kita hal-hal yang bersifat pokok yaitu aspek spiritual dari pendidikan, maka aspek fisikal kita akan mengikuti. Kita tidak perlu membangun sistem pendidikan dari nol. Bisa kita mengambil pelajaran misalnya yang dibentuk sistem pendidikan yang dibentuk oleh barat atau yang dibentuk oleh timur, yang dibentuk oleh ahli dan ilmuwan-ilmuwan sekarang atau orang-orang yang menemukan penemuan teknologi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru, itu semua kita tetap pelajari, kita bisa ambil dari mereka, tapi otomatis ketika kita sudah memiliki fardu ain, itu semua akan terseleksi. Ilmu pengetahuan itu akan terus terbangun bersifat rekonstruktif atau konstruktif